Pada malam hari ini kembali kami datang dengan pujian dan penyembahan kami. Kami beribadah bersama, berkumpul dengan seluruh sidang jemaat gereja PT Tabernakel Kasih Karunia Ampurawan Darat Samboja Kutai Kertanegara IKN. Tuhan pimpin kami semua, bimbing kami semua, tuntun kami semua. Kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan yang Kau sertai, Kau kuasai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Saatnya kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Jangan lupa. Oleh segala hati
Silakan satu pujian Tuhan Yesus baik.
ini kita angkat pujian.
kembali kebenaran dan firman-firman yang telah menjadi manusia yang diam di antara kita, yaitu Allah yang bersama-sama kita, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik, ini adalah suasana Natal menjelang tahun baru 2025. Ini akan memasuki era yang baru, zamannya pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita akan menikmati tahun-tahun yang selanjutnya. Karena itu penting dan perlu kita dalam menjalankan kehidupan ini bersama pemerintah, bangsa, dan negara Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kita harus terus melihat kebenaran. Amin. Melihat firman Allah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kebenaran di dalam firman Tuhan ini adalah cermin daripada kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena Kristus Allah kita adalah cermin, kaca. Artinya itu gambaran yang benar, gambaran yang baik, yang indah, yang mulia bagi dunia ini. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat kehadiran Yesus Kristus lewat kelahirannya. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang pertama. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini firman telah menjadi manusia. Catatan penting. Jadi firman itu adalah Allah, dan Allah menjadi manusia. Ini sesuatu yang unik, sesuatu yang susah untuk dinalar atau tidak logika. Allah kok menjadi manusia? Bagaimana di sini Allah bisa menjadi manusia? Katanya Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia, dan Allah itu seperti api. Ya, seperti api yang dahsyat sehingga apabila orang melihat tidak akan tahan. Nah, tetapi di sini ironisnya bahwa Allah itu menjadi manusia, maka Allah bisa dilihat secara manusia dan oleh kasat mata manusia. Kalau Allah tidak menjadi manusia, maka Allah selalu tidak bisa dilihat, selalu jauh dari manusia. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, maka Allah dekat dengan manusia dan bersama-sama dengan manusia. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Ia adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di sini dijelaskan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini jelas bahwa kealahannya Allah itu mempunyai potensi yang sangat besar, kuasa keajaiban dan
mujizatnya menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Apa itu? Bumi, langit, bintang, bulan, binatang, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya adalah manusia. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu untuk di bumi. Nah, itulah kebesarannya, kuasanya, keajaibannya, keagungannya, dan kemuliaannya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa? Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, artinya Allah itu hidup, dan kehidupan Allah merupakan terang manusia atau menjadi terangnya manusia. Amin. Kalau tidak ada Allah, tidak ada terang. Kalau tidak ada hidup, tidak ada terang. Karena itu Allah itu adalah hidup, dan Allah itu terang, dan menjadi terangnya manusia yang ada di bumi ini. Jadi kehadiran Allah ke dunia ini untuk hidup dan menjadi terang. Artinya kehidupan manusia ini diterangi oleh Allah dan hidup karena Allah itu. Tanpa Allah tidak bisa hidup, tanpa Allah tidak ada terang. Itu kebenarannya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa artinya? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, kita tahu potensi terang itu menguasai, berkuasa. Jadi kalau ada gelap, kemudian di situ ada terang, maka gelap itu hilang, dan yang ada adalah terang. Contohnya, ketika lampu ini kita matikan, coba dimatikan. Ya, tidak ada terang ketika mati. Namun yang ada gelap ketika dihidupkan itu, maka menjadi terang dan semua kelihatan. Ada benda apapun kelihatan. Ada apapun di situ kelihatan. Nah, fungsi daripada terang itu adalah untuk menerangi di dalam kegelapan. Artinya apa? Gelap. Gelap itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan, ya, gelapnya kehidupan ini. Gelapnya kehidupan ini adalah oleh karena dosa manusia, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sampai kepada keturunannya, sehingga kehidupan yang ada di dalam dunia ini selalu kegelapan yang menyertai. Nah, karena itu di sini kegelapan terus, mulai zaman Adam jatuh dosa hingga sampai hukum Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan, yaitu kegelapan atau mengatasi dosa-dosa. Namun semakin hukum Taurat diturunkan, maka dosa itu semakin nampak, kelihatan, semakin banyak kelihatan. Kenapa? Karena setiap detik di situ terhitung, setiap waktu itu terhitung dosa. Dosa yang sekecil apapun kelihatan, semuanya dirangkai,
semuanya diinventarisasi dan semuanya direkap menjadi banyak dosa-dosa, mulai dosa yang kecil hingga sampai menjadi dosa yang besar. Nah, itu sebabnya dosa tidak akan habis, tidak akan selesai dengan cara hukum Taurat pada saat itu. Ya, contohnya dunia ini memang berdasarkan hukum. Orang yang berdosa harus masuk penjara. Kalau ini dilakukan secara benar-benar, maka penjara tidak akan muat. Karena itu ada grasi, karena itu ada abolisi, karena itu ada pengampunan. Sehingga di sini ya dosanya nggak terlalu memberatkan atau tidak terlalu membahayakan, dilepaskan, diampuni. Nah, itu yang terjadi ada di dunia ini. Maka ada amnesti, abolisi, dan ada pengampunan, itu tadi grasi. Nah, demikian pula kedatangan, yaitu cahaya terang yang dari Allah, maka akan memberikan satu amnesti, abolisi, grasi kepada dosa-dosa. Bedanya tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, apapun bentuk dan jenis dosanya itu diampuni semua. Itulah terang, cahaya yang dari Tuhan Allah datang lahir ke dunia ini untuk mengampuni semua jenis dosa, besar kecil dosa diampuni oleh Allah. Sehingga di sini tidak ada hukuman, no condemnation, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan yang dari Allah. Datanglah seorang diutus Allah, ayat yang ke-6, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi sebelum Yesus Kristus lahir dan bersamaan itu pula ada kesaksian dari seorang nabi yang namanya Nabi Yohanes, yang itu ia memberikan kesaksian tentang terang, tentang Allah, tentang cahaya itu. Ya, di sini dijelaskan bahwa terang yang sesungguhnya, ayat 9, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang sesungguhnya itu sudah datang ke dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, oleh sebab itu perlu adanya kesaksian. Jadi ketika Yesus Kristus datang bersama-sama kesaksian, yaitu Nabi Yohanes, maka orang-orang menjadi percaya bahwa terang, cahaya itu adalah Allah, itu adalah Yesus Kristus. Itu yang dimaksud. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan bagi mereka, artinya manusia yang mau menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang yang ajaib, terang benderang, terang yang menyala-nyala, dan Yesus adalah Allah, maka ia diberinya kuasa. Ya, dijelaskan. Ya, kuasa apa? Kuasa dari segala kuasa yang ada di bumi ini. Sehingga di sini orang yang percaya, orang yang menerima Yesus Kristus itu akan memiliki kualitas, akan mempunyai potensial yang begitu besar untuk mengelola dunia ini. Ya, jadi penguasa-penguasa dunia ini adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus, yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai terang, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa itu diberikan kepada semuanya orang yang menerima dan percaya. Amin.
Kemudian orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini proses kehamilan, proses kelahiran, dan proses selanjutnya adalah ini bukan proses secara alami. Maksudnya di sini bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara metodologi penelitian, bukan dengan cara biologi secara yang umumnya, tetapi di sini berdasarkan Allah. Kenapa? Kenyataannya di sini ia mengandung tanpa ada kerjasama laki-laki dengan perempuan. Artinya itu bukan secara biologis, ya kan? Itu apa artinya? Ya, ilahi. Itu artinya ilahi. Yang dari Allah itu, ya, yang terjadi. Karena itu ketika, ya, Yusuf di sini ingin menceraikan Maria, maka malaikat mengatakan jangan takut dan jangan khawatir. Apa yang ada di dalam kandungan itu adalah Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus bukan dunia, Roh Kudus bukan secara biologis. Tidak ada di sini Roh Kudus itu biologis. Tetapi Roh Kudus itu adalah ilahi. Allah Elohim, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah Yahweh, itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kandungan Maria. Firman itu telah menjadi manusia. Ayat yang ke-14. Dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Allah atau firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya Yesus Kristus menjadi manusia, berada di antara manusia. Nah, jadi di sini bisa mengenal manusia dengan Allah, Allah bisa mengenal manusia secara langsung. Karena apa? Allah sudah di antara manusia. Bisa ngomong-ngomong, bisa ngobrol sama Yesus, bisa berjabat tangan sama Yesus. Coba Allah di sini tidak menjadi manusia, bagaimana berjabat tangan dengan Allah? Begini, ya. Begini terus gak nyampe-nyampe. Biar teriak-teriak gak nyampe-nyampe. Karena apa? Jauh dengan Allah. Ketika Allah datang sebagai manusia dan bersama-sama dengan Allah di antara kita, maka kita bisa berbicara dengan Allah, bisa berkenalan dengan Allah, dan bisa berjabat tangan dengan Allah. Itulah kebenarannya firman Tuhan yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Ya, di sini dikatakan bahwa Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumasukkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes menyatakan, bersaksi bahwa dia telah ada sebelum aku. Artinya Yohanes adalah bagian daripada yang diciptakan oleh Allah. Karena apa? Sebelum ada Yohanes, Allah sang pencipta itu sudah ada. Ini diakui oleh Yohanes. Jadi bukan Yohanes ini yang dimaksud, tetapi Allah itu adalah yang menjadi penciptanya, yang terlebih dahulu, yang memang sudah ada, yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang, ya, dan yang sudah datang. Itulah kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Cukup sampai di sini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sekalipun
Bapak, terima kasih Tuhan pada firman Tuhan dan kebenaran Tuhan pada malam hari ini, Tuhan, sehingga kami datang kembali Tuhan untuk mengucapkan Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan, malam hari ini, Tuhan. Kami berkati Tuhan juga Tuhan hamba-Mu Tuhan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan, dan yang berkati kami semua firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan pada malam hari ini, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan tentang Tuhan bagi setiap perjalanan-Mu dimanapun setiap perjalanan berada Tuhan, anak-anak berada Tuhan. Kau menyertai selalu dalam perlindungan kemurahan Tuhan yang berada Tuhan, Tuhan setiap Tuhan perjalanan-Mu dimanapun gereja-gereja berada Tuhan, tempat ini yang dimanapun mereka berada Tuhan, Kau memberkati dengan segala kemurahan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, Kau beri keamanan bangsa kami Tuhan, keselamatan-Mu bagi bangsa Indonesia Tuhan. Semoga Tuhan beserta bangsa kami Tuhan, juga bangsa-bangsa dunia ini Tuhan, beri keamanan Tuhan, dengan bangsa-bangsa keselamatan Tuhan bagi bangsa-bangsa dunia ini Tuhan, dan mereka Tuhan memberikan keselamatan yang pada Yesus. Juga berdoa Tuhan bagi setiap yang sakit Tuhan pada sore hari ini Tuhan, apapun yang mereka alami dalam tubuh mereka Tuhan, sakit apa yang mereka rasakan Tuhan menyertai, dan Tuhan beri sembuhan dalam tubuh mereka Tuhan yang sakit Tuhan pada sore hari ini, kami serahkan tangan-Mu. Juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami Tuhan, tempat ini Tuhan selalu Tuhan berikan kemurahan Tuhan, kemudian Tuhan serta kami dimanapun kami berada Tuhan, dan kami Tuhan melalui Tuhan menyertai selalu Tuhan, berkati kami Tuhan dengan segala kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sebab juga Tuhan kami akan memberikan persembahan-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan, dan berdoa Tuhan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan doa kami, haleluya, amin. Tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gideon, lalu musik itu akan dibawakan oleh Ibu Lydia. Dan pengumuman minggu depan, jadwal ibadah minggu depan untuk ibadah umum jam 8 pagi, lalu ibadah sekolah kami jam 8 pagi, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat jam 8 malam, ibadah pemuda remaja hari Sabtu serta latihan musik. Bila pengumuman yang tambahkan, dan jadi kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan terpujian kemuliaan bagi Allah. Yang memberkati, menyertai, memimpin, menuntun kita semua dengan segala aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Diberkatilah saudara, apa yang saudara kerjakan, diberkatilah saudara, apa yang saudara lakukan. Pengharapan cita-cita dan semua tugas-tugas dan pekerjaan kita semua diberkati dalam nama Yesus yang percaya.